Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Kita bersama merayakan hari Minggu pertama Advent. Tahun liturgi baru dibuka dengan seruan kuat bagi kita untuk berjaga-jaga. Seruan ini sangat selaras dengan ritme hidup kita yang dinamis di kota Jakarta ini, di Keuskupan Agung Jakarta kita. Kita semua dipanggil untuk waspada dan siap siaga, dan panggilan itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Barusan saya mendengar satu kakak kelas saya di SMA Seminari Mertoyudan. Tidak ada tanda-tanda sakit, diberitakan dipanggil Tuhan. Waktunya tiba. Tidak diduga-duga. Injil Matius hari ini menggambarkan gambaran yang begitu jelas. Zaman Nuh ketika orang-orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sama sekali tidak menyadari bahwa ada banjir bah sampai banjir itu datang. Yesus memperingatkan kita, demikian pula kedatangan Anak Manusia tidak terduga-duga. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan mengajak kita untuk memfokuskan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Tinggal di wilayah metropolitan keuskupan kita mudah terlena dengan kenyamanan hidup sehari-hari, termasuk mengejar kendaraan, ada deadline sampai sering menyebut time is money ya. Dan begitu banyak tuntutan sosial yang harus kita jawab. Iman kita bisa dengan mudah menjadi formalitas di hari Minggu, sementara sisa minggu kita dedikasikan untuk hal-hal lain di luar Tuhan. Untuk makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dalam arti modern berarti mengejar kesuksesan belaka, keamanan materi, atau kesenangan sementara. Tuhan Yesus memberi pesan jelas, bersiap sedialah. Kita tidak tahu persis saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang kita tahu adalah kita harus menjalani setiap saat seolah-olah itu adalah saat terakhir. Bukan dalam ketakutan, melainkan dalam kesiapsiagaan aktif. Pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan diri? Bacaan kedua mengundang kita untuk mengenakan pakaian Kristus sebagai pakaian kita, pakaian kasih, sebagai cara persiapan. Santo Paulus dalam bacaan pada jemaat di Roma tadi, memberi kita cetak biru praktis bagaimana kita mempersiapkan diri. Beliau mengatakan, sekaranglah saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur, karena itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, dan marilah kita hidup dengan baik seperti pada siang hari. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus berarti menjadikan hidup kita cerminan hidup Tuhan Yesus Kristus. Artinya menggantikan perbuatan kegelapan seperti iri hati, kecemburuan, perselisihan, dan ambisi-ambisi egoistis dengan perlengkapan senjata terang, yaitu hidup dengan cinta kasih yang nyata dalam perkataan, perbuatan, dan kepedulian. Kita bisa menjalankan hal itu dalam hal-hal yang sederhana, termasuk dalam soal parkir ya. Kita seringkali bete karena ngejar macet, ada orang yang mengganggu. Kita bisa melihat mereka sebagai sesama yang layak mendapatkan kesabaran. Kalau tidak, bisa terjadi kecelakaan, bukan hanya mobil, kendaraan, tetapi kecelakaan sosial
Apa artinya? Artinya juga menggunakan kesempatan yang telah diberikan Tuhan pada kita, pendidikan kita, pendapatan kita yang diberikan Tuhan, juga pengaruh kita. Banyak dari antara Anda menjadi influencer, untuk secara aktif mengupayakan keadilan sosial dan menjangkau saudara-saudari kita yang lemah dan terpinggirkan, yang juga menjadi arah dasar keuskupan agung kita, memberikan keberpihakan lebih kepada saudara-saudari kita yang lemah dan tersingkir. Apa artinya mengenakan pakaian Kristus sebagai bagian dari negara yang bermayoritas Muslim terbesar? Kita perlu mengganti penghakiman atau isolasi terhadap mereka yang berbeda dengan dialog dan kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik. Memastikan kehadiran kita dilandasi belas kasihan dan pengertian, terutama bagi mereka yang lemah dan menderita. Termasuk yang lemah dan menderita sekarang adalah para penyintas, para korban bencana alam di Sumatera Utara. Hingga tadi malam saya mendengar dari Yayasan Karitas Indonesia, yayasan kita bersama KWI, bahwa ada lebih dari 150.000 orang terdampak banjir yang membutuhkan dukungan kita. Umat kita banyak yang murah hati, tadi malam ada yang bertanya bagaimana caranya ikut terlibat membantu. Lalu saya sharekan flyer untuk penggalangan dana melalui jaringan Karitas Indonesia, yayasan yang menjadi yayasan sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Tuhan yang setia, kita diundang untuk berjalan dalam terang, membangun kota damai, tempat kehidupan bersama yang damai. Dalam bacaan yang pertama tadi, Yesaya memberi kita penglihatan besar tentang apa yang kita nantikan. Gunung rumah Tuhan didirikan sebagai gunung tertinggi, tempat bangsa-bangsa berduyun-duyun ke sana dan alat-alat perang diubah menjadi alat-alat pendamaian. Visi pendamaian dan keadilan yang luar biasa ini bukan hanya untuk akhir zaman, melainkan dimulai sekarang bersama kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mulai mengubah pedang menjadi mata bajak di tempat kita, di kota kita, di keuskupan kita. Setiap tindakan iman dan cinta adalah langkah menuju gambaran ini. Ketika kita menjadi sukarelawan di dalam pelayanan sosial di paroki, di keuskupan kita, dan di lingkungan kita, kita menggunakan tangan kita untuk membangun gunung Tuhan. Hari Sabtu kemarin saya bersama murid-murid dari St. John School di Sunter, ya. Mereka dilatih untuk menjadi relawan anti perdagangan manusia. Ketika kita memilih integritas dalam urusan bisnis kita dan toleransi dalam komunitas kita yang beragam, kita berjalan dalam terang Tuhan. Mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus itu berjalan dalam terang Tuhan. Karena kita meyakini Tuhan Yesuslah terang dunia. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, masa Advent merupakan masa penantian untuk 3 kedatangan. Kedatangan Kristus pada hari Natal, kedatangan Kristus pada akhir zaman, dan kedatangan Kristus setiap hari dalam hati kita. Peringatan untuk siap sedia adalah undangan untuk hidup sepenuhnya saat ini, bukan sebagai orang yang hanya mengikuti arus tanpa tujuan, tetapi sebagai orang yang terjaga dan bekerja aktif dalam iman dan dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Maka marilah kita bersama menanggalkan kegelapan, ketidakpedulian, dan mengenakan pakaian kasih Kristus yang cemerlang. Mari kita menjadi orang-orang yang berjaga-jaga, yang sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita buktikan bahwa kita tidak tidur.
melainkan dengan setia dan penuh kasih membangun kerajaannya di sini, di keuskupan kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, yang merupakan kelanjutan dari bacaan kita hari ini, mengatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Semoga Roh Kudus membimbing kita terus untuk hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita seperti Yesus Kristus yang dijiwai Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberikan tubuh dan darah-Nya yang kita rayakan dalam Ekaristi seperti hari ini, agar kita dapat melihat teladan hidup kita untuk hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dijiwai Roh Kudus. Dengan iman dan pengharapan seperti itu, mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita.